Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Saya Trifenofobia, calon guru penggerak angkatan 11, asal sekolah SMA Swasta Abdikasi Bangsa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah tokoh pendidikan Indonesia yang sangat penting. Dia adalah pendiri Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan tidak hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pengembangan potensi individu secara menyeluruh. Baginya, pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari ketidaktahuan dan ketergantungan sehingga mereka dapat mencapai kematangan pribadi dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, sang pendiri Taman Siswa ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan kultural, serta pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan masyarakat yang kurang mampu. Secara umum, Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan sebagai alat penting untuk pembangunan bangsa dan pengembangan potensi individu, serta sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Sementara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Berikut beberapa prinsip dasar tentang pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran sebagai proses pembebasan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pengajaran harus membebaskan murid dari ketidaktahuan dan ketergantungan. Tujuan akhir pendidikan adalah mencapai kemerdekaan berpikir dan bertindak. Yang kedua, pengajaran yang menyeluruh. Pengajaran harus mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga, pengajaran yang berorientasi pada murid. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran yang berpusat pada murid. Artinya, metode pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan belajar murid. Yang keempat, pengajaran yang mengintegrasikan teori dan praktek. Dia percaya bahwa pengajaran harus menghubungkan teori dan praktek itu sendiri. Murid harus diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Yang kelima, pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai bangsa. Pengajaran harus melekat pada nilai-nilai budaya dan kebangsaan sehingga murid tumbuh dengan rasa cinta tanah air dan menghargai keanekaragaman budaya. Yang keenam, pengajaran yang mendorong kreativitas. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran yang mendorong kreativitas dan inovasi. Murid harus didorong untuk berpikir kritis dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang ketujuh, pengajaran yang mengedepankan keterampilan hidup. Selain pengetahuan akademik, pengajaran harus juga mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan oleh murid dalam kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi, kerjasama, dan solusi masalah. Yang kedelapan,
Pengajaran yang berkelanjutan. Pengajaran harus dirancang untuk membekali murid dengan kemampuan belajar sepanjang hayat, sehingga mereka dapat terus tumbuh dan berkembang setelah sekolah. Saya sangat bahagia pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak karena materi-materi belajar yang dipelajari sudah dilaksanakan di sekolah saya. Sekolah Abdikasi Bangsa Kupang yang merupakan rumah kedua bagi saya secara konsisten sejak berdiri pada tahun 2007 telah menjalankan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau Student Centered Learning. Dalam hal ini, siswa sebagai subjek pembelajaran terlibat aktif dalam pembelajaran itu sendiri karena pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Sebagai subjek pembelajaran, sudah tentunya kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa menjadi prioritas utama dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tujuan atau visi dari Sekolah Abdikasi Bangsa Kupang adalah menciptakan generasi akan datang yang cinta kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan dengan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, berpikir kritis, serta berkolaborasi. Dengan visi sekolah yang ada, maka saya terpanggil sebagai seorang pelaku pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar sebagai bentuk pembelajaran aktif. Berikut beberapa ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa, antara lain: yang pertama, keterlibatan aktif siswa. Siswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi mereka aktif dalam mencari, menganalisis, dan membuat makna dari materi pembelajaran. Yang kedua, penghargaan pada perbedaan individual. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang unik, kecepatan belajar yang berbeda, dan tingkat kemampuan yang bervariasi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tujuan pembelajaran tidak hanya mengenai pengetahuan faktual, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Siswa didorong untuk bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, dan belajar dari sesama siswa. Yang kelima, pengalaman belajar yang autentik. Materi pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan sangat relevan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga mereka dapat melihat aplikasi praktis dari apa yang mereka pelajari. Yang keenam, fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk menyesuaikan dengan gaya belajar siswa dan memastikan setiap siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Teknologi digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar, memudahkan akses ke sumber belajar, dan mendukung pembelajaran individual dan kolaboratif. Yang kedelapan, umpan balik yang konstruktif. Siswa menerima umpan balik yang membantu mereka memahami kemajuan mereka dan area yang perlu ditingkatkan. Yang kesembilan, pentingnya refleksi. Siswa selalu didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka yang membantu mereka memahami proses pembelajaran dan bagaimana mereka belajar secara efektif. Yang terakhir, pembelajaran yang berpusat pada siswa bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif,
mendorong partisipasi aktif, dan memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Secara lebih sungguh, saya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mendorong peserta didik berpartisipasi aktif, dan memastikan setiap mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang pertama, saya harus selalu dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam mendidik agar selalu terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, selalu mempelajari karakteristik dari peserta didik, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga, mendukung murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kelas, maka berikut adalah 5 langkah yang dapat diambil, yakni yang pertama, mendorong keterlibatan aktif siswa. Guru perlu membuat lingkungan kelas yang mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif, memberikan mereka kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi ide. Yang kedua, mengakui dan menghargai perbedaan individual, yaitu dengan mengenali kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya, dapat menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format, visual, audio, atau teks, dan memberikan tugas yang dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu fokus pada pembelajaran yang tidak hanya mengenai pengetahuan faktual, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis.